Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman untuk melanjutkan belajar kita. Untuk edisi sebelumnya kita sudah belajar kekuasaan yang ada di Hijaz. Nah, pada kesempatan kali ini di channel Lembaran Siroh kita akan belajar kekuasaan di seluruh penjuru Arab. Nah, saya harapkan teman-teman senantiasa semangat untuk belajar, apalagi ini menjelang bulan Ramadan ya teman-teman. Kita harus semangat untuk belajar tentang Sirah Nabawiyah. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal dan mohon untuk di subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel Lembaran Sirah. Oke teman-teman, di edisi sebelumnya kita telah menyebutkan ya kepindahan kabilah-kabilah Qahtan dan Adnan, dan bahwa negeri Arab itu terpecah-pecah. Nah, kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Hira akan mengikuti raja di Hira, dan yang berdekatan dengan Syam akan mengikuti raja Ghassan. Hanya saja subordinasi ini hanya sekedar nama, tidak dalam prakteknya. Karena faktanya di daerah-daerah di Jazirah Arab itu mempunyai kebebasan secara mutlak. Nah, pada hakikatnya kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing. Nah, perlu diketahui bahwa kabilah sendiri adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah kesamaan fanatisme. Ada manfaat timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kedudukan pemimpin kabilah itu di tengah kaumnya tak ubahnya kedudukan seorang raja. Anggota kabilah mengikuti apapun pendapat pemimpinnya dalam persoalan damai maupun perang. Di sini tidak ada yang tercecer penanganannya, seperti apapun keadaannya. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat, layaknya seorang pemimpin diktator yang perkasa. Ada kalanya bila seorang pemimpin murka, sekian ribu mata pedang akan ikut berbicara tanpa perlu bertanya apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka, teman-teman. Nah, di sini persaingan untuk mendapatkan kursi pemimpin di antara keturunan paman sering membuat mereka bersikap manis di mata orang banyak, seperti bermurah hati, menjamu tamu, menjaga kehormatan, lemah lembut, memperlihatkan keberanian, membela diri dari serangan orang lain, hingga tidak jarang mereka mencari-cari orang yang siap memberikan sanjungan dan pujian tatkala berada di hadapan orang banyak. Apalagi para penyair yang pada masa itu memang menjadi penyambung lidah setiap kabilah, hingga kedudukannya para penyair sama dengan kedudukan orang-orang yang sedang bersaing mencari simpati, teman-teman. Nah, pemimpin kabilah mempunyai hak istimewa. Dia mendapatkan 1/4 bagian dari harta rampasan perang. Harta rampas perang yang diambil itu untuk dirinya sendiri sebelum ada pembagian. Jarahan di tengah perjalanan sebelum tiba di kancah peperangan, dan kelebihan pembagian harta rampasan yang memang tidak bisa dibagi di antara para pasukan perang seperti unta dan kuda. Nah teman-teman, kita masuk ke kondisi politiknya. Nanti juga kita akan tampilkan peta geopolitik Jazirah Arab sebelum Islam ya teman-teman. Nah, untuk kondisi politik sebelumnya kita udah jelaskan tentang para penguasa yang ada di Arab. Nah, sekarang kita akan menjelaskan secara ringkas tentang kondisi politik di kalangan mereka. Kondisi politik di 3 wilayah di sekitar Jazirah Arab itu merupakan politik yang lemah dan menurun, tidak ada lebihnya. Manusia itu bisa dibedakan antara tuan dan budak, pemimpin dan rakyat.
para tuan, terutama tuan yang terhormat, berhak atas semua harta rampasan dan kekayaan, sedangkan bawahan mereka dikenai segala macam upeti. Dengan istilah lain yang lebih jelas, rakyat bisa diumpamakan ladang yang harus mendatangkan hasil lalu diserahkan kepada pemerintah, begitu teman-teman. Selanjutnya, para pemimpin menggunakan kekayaan itu untuk foya-foya dan mengumbar syahwat. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kondisi yang sangat tidak manusiawi juga teman-teman. Maka dari itu ya hadirnya Islam itu merupakan sebuah solusi, ya enggak teman-teman. Nah, di tengah model kepemimpinan seperti itu, rakyat dengan ketidaktahuannya itu semakin terpuruk teman-teman, dan mendapatkan kezaliman dari segala sisi. Mereka hanya bisa merintih dan mengeluh, tidak terhenti sampai di situ. Bahkan mereka masih harus menahan rasa lapar, ditekan dan mendapatkan berbagai macam penyiksaan dengan sikap diam tanpa mengadakan perlawanan sedikit pun. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktator teman-teman. Banyak hak yang hilang dan terabaikan. Sementara itu kabilah-kabilah yang berdekatan dengan wilayah ini tidak pernah merasa tentram, karena mereka juga menjadi mangsa nafsu dan berbagai kepentingan. Karena itu mereka kadangkala harus masuk wilayah Irak dan Syam. Kemudian kabilah-kabilah di Jazirah Arab itu tidak pernah rukun. Mereka lebih sering diwarnai permusuhan antara kabilah, perselisihan rasial dan agama, sehingga salah seorang pemikir mereka berkata dalam sebuah syair, "Aku hanyalah sesuatu yang dicari, jika ketemu, ketemulah. Dan jika tidak ketemu, tidak ketemulah ia." Mereka tidak mempunyai seorang raja yang memberikan kemerdekaan atau sandaran yang bisa dijadikan tempat kembali dan bisa diandalkan saat menghadapi kesulitan dan krisis. Adapun kekuasaan di Hijaz di mata bangsa Arab memiliki kehormatan tersendiri. Mereka melihat kekuasaan di Hijaz sebagai pusat kekuasaan agama. Sebenarnya kekuasaan itu merupakan campuran antara unsur keduniaan, pemerintah, dan agama yang berlaku di kalangan bangsa dengan istilah kepemimpinan agama. Mereka berkuasa di tanah suci dengan sifat sebagai kekuasaan yang mengurus para peziarah Ka'bah dan pelaksana syariat Nabi Ibrahim. Mereka mempunyai aturan tentang masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem parlemen pada zaman sekarang, seperti yang kita sudah singgung sebelumnya ya teman-teman. Sayangnya kekuasaan ini sangat lemah dan tidak mampu mengemban beban sebagaimana yang terjadi saat peperangan melawan orang-orang Habasyah. Oke teman-teman, itu adalah kondisi kekuasaan di seluruh penjuru Arab dan juga kondisi politiknya. Sedikit di akhir video kita tampilkan ini teman-teman peta geopolitik Jazirah Arab sebelum Islam. Seperti ini bisa dilihat oleh teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada konten kali ini. Saya doakan teman-teman sehat selalu agar bisa kita terus belajar bersama mengenai Sirah Nabawiyah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.